bebas, nggak ada yang bebas. Kira-kira iya, kira-kira kalau feeling gue di dia masuk. Katanya sebelum mau tumpang tapi nggak jadi. Makanya gini, sebenarnya gue tuh honest ya, to be honest ya. Gue kasihan dengan Nikita Mirjani. Kenapa? Karena orang-orang yang seolah-olah mendukung dia itu justru patut dipertanyakan apakah dia benar-benar mendukung ataukah tidak. Kenapa? Karena mereka-mereka ini adalah tim-tim yang memang seolah-olah mendukung, namun di lain sisi mempermalukan Nikita Mirjani dengan opini-opini mereka yang selalu bilang Nikmir bebas, Nikmir bebas. Enggak, nah jadi kan kayak kelihatannya gengnya bodoh. Padahal belum tentu juga si Nikmir ini setuju mereka ini berkomentar dan menyatakan diri kalau misalnya atau diakui sebagai pendukungnya gitu loh. Ya kan? Ngeri ternaknya, heeh. Nggak mungkin 20, nggak mungkin kalau 20 tahun, nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Gua nggak percaya kalau 20 tahun, itu kurang. Yang pasti di atas 5 tahun, sama nanti yang dijalani, dihitung lah yang dia udah ditahan-tahan kemarin tuh. Maaf mau tanya, kira-kira kalau udah ngerasa diperas, maksudnya kasih yang kawan-kawan bersemangat kakak kita cerita. Tap aja, tap love. Kapan sidangnya kok lama bener? Sidangnya kan dia masih penahanan ditangguhkan. Maksudnya pengalihannya untuk ke kejaksaan, kejaksaan itu ditangguhkan kan kemarin 30 hari kan jadinya kan. Jadi dia masih tetap di Polda kan. Karena dia masuk rumah sakit kan gitu. Nah, dari kemarin yang dia dibilang di rumah sakit kan kita belum dapat nih beritanya dia tuh kenapa, sakit apa, apakah tulangnya keropos lagi kayak hari itu atau dia memang shock kena psikisnya atau apa. Ini gue ngomong jangan dibilang sentimen, enggak ya, kok namanya orang jeratan hukum kayak gitu tingginya ya shock lah ya kan. Ditangguhkan bebas dong, nggak bebas lah. Kok ngurusin hidup orang? Ini bukan ngurusin hidup orang, dia public figure, lu ada-ada aja lu ya, dikit-dikit ngurusin orang. Isa Jega aja 3,5 tahun, betul. Katanya tadi sidangnya Kamis. Oh, tadi udah ada beritanya. Gue memang belum melihat berita lagi ya, karena baru ini ada jeda gue. Kan kakak ini memperjelas, betul. Jadi teman-teman yang sebenarnya yang katanya ngejenguk dia, kita perhatian, itu bahaya juga, itu bahaya itu. Terindikasi belum tentu juga dia tulus, ya kan? Karena statement-statement mereka yang tidak cerdas itu membuat semakin menjatuhkan citranya si Niki ini seolah-olah kayak dia itu juga seperti mereka lah jalan pikirannya, tidak cerdas gitu loh. Ya kan? Begitu. Kenapa kakak tidak berpihak lagi dengan NM? Yang pertama dia nggak mau, yang kedua emang gue udah sakit hati aja. Si paling cerdas, gue nggak ngerasa cerdas. Kalau misalnya memang ada orang yang lebih cerdas ya silakan adu argumen dengan gue gitu, dengan gue yang awam pemahaman hukum gitu loh. Apa kabar dengan pikiran lo? Pikiran gue baik-baik saja. Pikiran gue sampai dengan hari ini nggak ada yang aneh-aneh dan melenceng. Kenapa? Lu lihat aja semua statement gue, ada nggak yang meleset? Nggak ada kan? Gitu loh, Bang John. Gitu aja. Kemarin kalian bilang dia bebas, gue bilang nggak bebas. Kemarin kalian bilang ini itu nggak lengkap, dipulangin. Udah gue jelasin juga kenapa dipulangin, itu karena tidak lengkap. Terus kalian bilang lagi gini, lu pasti pargoy. Ternyata gue nggak pargoy. Terus ternyata kan P21 kan gue bilang P21. Sampai dengan dari kemarin sampai hari ini gue tetap konsisten dengan analisa gue yang terjadi gitu loh. Dengan terjadi fakta gitu. Bukannya NM udah bebas, nggak ada. Buzzer out berisik. Buzzer masuk usah diladen siap. Di atas 5 tahun kalau gue ya, feeling gue, tapi nggak tahu juga nih. Gue kan nggak tahu juga. Kak bahas Akas, siapa Akas, nggak ngerti gue Akas tuh siapa. Emma Waroka gimana Kak, gue nggak kenal dan nggak penting buat gue. Karena apa? Nggak penting, dia selalu nyenggol gue satu. Menurut gue sangatlah tidak penting untuk ditanggepin. Yang kedua adalah
mau dihargai atau diidolakan sebagai influencer juga nggak ada tuh kata-katanya yang bener. Semua yang dikasih tahu dia nggak ada yang terjadi, semua salah analisanya. Jadi I don't give a shit. Menurut lu si Reja juga salah nggak? Nanti makanya di pengadilan kita lihat salah nggak. Kita lihatlah siapa yang buktinya paling akurat, konkret, terpercaya, ya kan? Kak Zanza pasti tahu kenapa dia jadi Bayangkari. Gue juga punya law firm ya, walaupun gue founder. Zanza, Bang Jod, Padel P21 juga. Iya, Padel P21. Mail berapa tahun, Kak? Mail gak bisa tertolong. Setahu saya kalau udah masuk sidang semuanya akan terbuka, baik yang betul. Kasih yang berterbangan Kak, PHNM atau Reja, gue di tengah. Gue di tengah ya. Pihak personal, kalau personal nggak ada. Gue tidak memihak Reja Gladys secara personal, dan gue tidak memihak Nikita Mirjani secara personal. Gue akan membahasnya secara netral di sisi hukumnya, ya, atau enggak, bukan sisi hukum lah, karena gue bukan anak hukum. Maksudnya di proses hukum yang berjalannya, gue akan netral. Karena kalau bandit, ya kan, gue nggak pro siapapun dia. Tapi kalau kalian tanyanya personal, dua-dua juga enggak. Kenapa? Gue nggak kenal Reja Gladys, satu. Yang kedua, nggak ada kepentingan gue, dan gue juga bukan korban, gue juga bukan buzzer, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue secara personal kalian tahu sendiri, nggak benci-benci banget, tapi ya gue pernah sakit hati, jadi kayak nggak perlu juga gue ngebelain dia secara personal. Tapi kalau misalnya secara proses hukum nantinya dia itu dinyatakan ada kebenarannya, ya nggak apa-apa juga, bagus lah, ya kan, namanya dia warga negara Indonesia, dia pantas mendapatkan keadilan hukum gitu loh. Niki Bul nggak mungkin bebas, kalau gue juga gitu sih. Mail kena karma si Loli dan si Fadel. Iya. Iya sih, iyalah. Walaupun anaknya telah memaafkan dia, tapi kayak dipersekusi kayak gitu sama mereka kan, di videoin, di streamingin sama si O, sama si M, sama sampai anak itu, ya gitulah ya. Tapi gue nggak masuk ke ranah sana lah. Berarti Mail nanti beda hukumannya, Kak. Sekarang gini, kalau misalnya kita tahu sendiri ya, ada misalnya orang-orang yang bisa meringankan seseorang dalam proses hukum atau ending vonisnya, orang ya siapa kenal lah, nggak bisa orang satu paket nolongnya. Kalau misalnya gue kenal si ini, gue akan bantu dia lah, bantu, nggak tahu lah gue caranya apa ya. Tapi kalau si Mail, siapa yang mau bantu sebegitunya, karena kasus ini jeratan 20 tahun dengan dugaan pemerasan, dugaan TPPU, itu bukan kasus yang ringan ya. Jadi kalau kayak ada juga pakar hukum yang bilang misalnya ini kejadiannya ini terlalu dibesar-besarkan, padahal ada koruptor yang triliunan. Apa urusan kau ngebahas yang lain? Kalau semua kejahatan, tindak kriminal, kalian bandingkan satu sama lain, ya susah lah. Berarti kalian meloloskan penjahat juga. Penjahat tetap penjahat, mau 1.000 ataupun 1 miliar, ngerti ya? Gitu. Asik, Janja gagal parah. Netizen, yang harus kalian ketahui adalah ketika gue men-challenge diri gue sendiri, itu pasti sudah dengan mengukurnya. Nggak mungkin lah aku biarkan diriku pargoy. Gitu loh, ya kan? Makanya gue pede gitu. Mbak, ini kita dia mau ke neraka. Iya, gak apa-apa. Nanti bisa jumpa Marilyn Monroe nih kita di sana berenang-renang. Hari pertama di neraka, cek. Belum masuk neraka, masih P21 aja udah pingsan. DRG yang nyari, dia juga yang melaporkan. Nah, itu kan nanti di untuk DRG kan nanti dijelaskan tuh di pengadilan. Kenapa lu kasih? Kenapa lu bisa kasih? Nah, baru nanti si dia menjelaskan, baru nanti si NM bilang, disitulah mantapnya. Jadi sebenarnya biarin aja mau P21 nggak P21, kita membuktikan aja dari laporan dan bukti-bukti yang sudah diterima, yang sudah hampir menjurus ya, gitulah ya, nggak bisa ngomong frontal gue. Ya gitulah ya, kita buktikannya nanti di persidangan lah.
Kak, spill kuku deh. Dari tadi gua gal. Ini. Ini cat eye, ini kuku palsu. Kalian beli ya. Gue pakai ukuran M di oren tuh harganya 35.000. Cerdas the best. Thank you, Kak. Tapi tolonglah bibirmu jangan miring, Kak. Iya. Hmm. Daripada pendukungnya yang ininya yang miring kan bahaya itu. Kenapa sosok mendukung, padahal kalau gue jadi NM gue nggak akan biarkan mereka kayak, atau gue nggak akan nganggap mereka oke, appreciate kalian telah mendukung saya, tapi pertanyaannya adalah dengan ketidakcerdasan statement kalian dari video ke video lainnya, itu ngebuat gue malu kalian yang dukung gitu loh, ngerti nggak? Timnya Janjabela, ya Bang Jot, thank you Bang Jot. Kasih betul. Kak, jujur lu pakai skincare apa? Aduh, nanti gue di ban lagi. Banyak. Allah, lu tahu apa sih? Ya tahu lah. Masa kalau gue nggak tahu gue terus bener statementnya gimana sih lu? Lu kalau nggak suka sama gue boleh banget, karena gue ini nggak harus lu sukain ya. Tapi kalau statementnya bener, ya masa lu mau pungkiri juga, aneh lu, ya kan? Segala polisi lah dicurigai, segala inilah, segala itu, kapok lah. Di dalam pun masih bisa mengadu-adu militer. Dibilangnya pula, daripada polisi mending TNI. Nggak bisa, TNI Polri itu nggak bisa dipisah ya. Itu contoh-contoh kenapa si NM pada hari ini itu yang terjadi, ya kan? Siapa yang dukung NM? Aku bahas nama kayak kelakuanmu, masa? Kak, pasti doyan makan pedas kan? Valid nih ramalan gue. Suka, tapi lambungnya nggak tahan. Datang, Kak. Nggak di sidang nanti. Sudah bisa dipastikan gue tidak datang. Kenapa? Karena kasihan harga diri dan reputasi gue kalau di sana ada rombongan badut yang gaya mainnya itu tidak intelektual, yang kayak nyorok-nyorokin gitu. No way. Gue tidak akan membiarkan diri gue menjadi rendah hanya karena orang-orang yang rendah begitu ya, sayang. Jadi sudah bisa dipastikan kita nontonnya di layar kaca saja, sambil apapun itu putusannya, prosesnya kita akan bahas di layar kaca saja. Mantap kakak, iya betul. Karena gue nggak suka lihat orang-orang kayak badut gitu. Apa sih? Nanti nggak suka sama orang diteriakin, gini, gitu kan? Nggak lah, reputasi gue jatuh kalau begitu. Kira-kira berapa tahun? Di atas 5 tahun kayaknya. Ambo juga beretan. Angke. Share-share teman. Kita buat 1K penonton. Terima kasih, Rubik. Jadi kau nggak rendah? Ya nggak rendah. Bahas NM aja kau udah termasuk rendah. Oh gitu. Maksudnya karena NM rendah. Makanya kalau gue bahas dia jadi rendah gitu. Oh oke. Fine. Masalahnya di sini gue bukan ngebahas NM-nya, tapi proses hukumnya. Gini loh, ini kan siapapun bisa memberitakan dan mereaction. Mau Lambe Turah kek, mau iNews kek, mau TV One kek, mau Metro TV. Karena ini kan berita kriminal, ya, kasus kriminalitas, berita kriminal, ya. Sama beritanya seorang Nikita Mirjani diduga melakukan pemerasan, sama dengan seorang guru ponpes yang sedang mencibili santri-santrinya, sama masuk berita gitu. Kalau Padel berapa tahun? Kalau gue harusnya Padel sih ya nggak perlu segitunya lah ya, kasihan. Ya ampun, sekilas saja kamu lihat Stevie Bure. Siapa itu kak? Aku kudet memang kak, gak ada tipiku di rumah sih. Sibuk kali ngurusin hidup orang. Aneh kau. Jadi kayak mana pula komentator bola. Sibuk dia ngurusin hidup pemain bola gitu maksudmu. Jarang tak kakak. Terima kasih. Share kawan. Seorang dokter menjual skincare tidak BPOM, apa sama nggak? Gue nggak ngerti persoalan skincare. Jadi tolong dipisahkan. Karena gue ini bukan ahli dan gue tidak pernah memakai. Catat ya.
Gue ini Tengku Zanzabella tidak suka dan tidak pernah memakai skincare yang nama-nama orang. Ya. Jadi gue pakai skincare tapi tidak nama-nama orang. Paham kalian? Jadi gak ada urusanku di sana, ya. Dan kalau kalian itu membahas tentang skincare-nya, itu urusan yang berbeda. Karena yang sedang dibahas adalah laporan dari seseorang kepada Nikita Mirjani atas dugaan pemerasan, TPPU dan lain sebagainya. Itu aja poinnya. Kalau kau tanya yang lain-lain, kau tanya BPOM, ya kan? Nanti laporlah dia secara skincare-nya, laporin dia. Si Reja Gladys itu dilaporin kalau memang ada korban gitu loh. Nggak kira-kira Kak sekarang. Bang Jod, thank you Bang Jod. Baik kali Bang Jody nih. Kak, spill kukumu di toko oren beli ya, 35.000 sayang. Meras kok. Kak, gak jadi pargo. Iya dong. Kan gini, kalau gue udah taruhan, itu biasanya gue yakin gue menang. Karena gue gak akan melakukan itu, ya. Logikanya begini, kalau dia sudah ditahan sebegitu lamanya oleh kepolisian, nggak mungkin polisi menunjukkan dia nggak beres dengan ternyata bukti-buktinya tidak lengkap. Buktinya apa? Buktinya dari kejaksaan ditolak. Oh ternyata dikesorakin lah sama masyarakat. Jadi tidak mungkin polisi itu menjatuhkan marwah institusinya. Apalagi di kasus public figure sebesar Nikita Mirzani, ya. Sedang sidang NM Kamis. Masuk akal juga Kak. Iya Bang. Jadi kalau di sini gue nggak ada sentimen ya. Gue nggak ada sentimen pribadi. Gue ngebahas proses hukumnya. Bandit tetap bandit. Gue benci. Kalaupun siapapun banditnya, gue benci sama mereka ya. Beda jauh kau sama NM. Ya memang beda. Orang aku lagi nggak ditahan. Orang aku nggak meras orang. Ya beda. Kau pun takut di banned awak. Gimana sih Kak diteror di WA? Oh iya, nggak tahu gue siapa yang neror gue. Gimana Kak? Masih Kakak diteror WA? Udah enggak Kak? Udah enggak. Udah Kak, orang ini gak usah diladenin, siap. Kawan-kawan. Sehat selalu Kakak, terima kasih. NM masih ada sifat pahlawannya buat kulit-kulit wanita Indonesia. Kalau sifat pahlawan gue nggak ngerti kenapa seseorang yang membahas produk orang lain ketika dia sendiri berjualan dan mempunyai produk, gue ragukan objektivitasnya sehingga gue nggak bisa bilang dia pahlawan gitu loh, ya. Dan buat kalian jangan ya, pahlawan itu kata-kata sakral ya, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang aneh-aneh gitu. Jadi kata-kata pahlawan itu mungkin bisa kayak pejuang kali ya, diganti ya, pejuang skincare, pejuang pembela konsumen gitu kali ya. Tapi nggak maksud beli produknya. Memang dia nggak maksa, tapi kan kita membahas objektivitasnya ketika dia berbicara. Misal gue jual ayam, terus gue review ayam orang, terus kenetralan gue di mana gitu loh, ya. Poinnya di sana. Coba Anda ditawari uang 4M, apakah Anda menolak? Gue tolak. Kenapa harus gue terima? Apa alasannya? Perjanjian apa? Pemberian seperti apa yang harus gue terima? Gue harus tahu dulu dong. Dan gak mungkin gue terima gitu-gitu aja. Hari gini, naif dan munafik beda tipis. Mungkin kok gak kenal aku, jadi kok ngomong kayak gitu. Gak usah lah dari sisi lah. Iya. Kata-kata buat buzzer Kak, buat anak rantau Pekanbaru ya, mendingan kau itu jenguk si NM ke sana ya, antar-antar makanan, kan dia lagi sakit
gitu, daripada kau koar-koar di sini. Bentuk dukungan kau pun nggak jelas. Kenapa? Jadi pendukung kok nggak cerdas. Tengoklah pendukung-pendukungnya yang lain itu, yang katanya artis lah, apalah, ini itu, nggak ada satupun statementnya yang betul dan terjadi, ya kan? The real pansos saja menurut gue. Karena kalau orang memang mau benar-benar reaction atau berkomentar di proses hukumnya, nggak kayak gitu. Ini nggak kayak makin ngebuat si NM ini jadi tolil gitu loh. Ya, karena mereka tolil menurut gue. Apa aja yang dibilang nggak ada yang terjadi gitu loh. Semua yang diucapkan masuk ke akal sehat, bijak, siap. Kok mana? Bakalan bebas nggak Kak? Tapi feeling gue sih enggak. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Karena kan gue nggak ngelihat. Nantilah kita lihat di persidangan itu kayak apa dia, bukti apa. Kak, next harus bakal sama apa itu? Kak, next. Mudah-mudahan bebas. Mudah-mudahan bebas. Amin. Jangan sampai bebas. Amin. Semoga bisa bebas. Amin. Ya udahlah kalau gitu besok kita lanjut lagi. Tunggu. Jadi kenapa banyak pengacara berbicara kalau NM bebas? Ya boleh-boleh aja, terserah mereka kan. Buktinya banyak juga pengacara yang bilang nggak bakal P21 dan dia akan bebas, buktinya enggak. Bullshit, ya kan? Nggak ada itu. Malah ada pengacara yang mengkait-kaitkan dengan kasus triliunan lah, kasus KPK. Nggak apa ya? Kayak nggak apple to apple gitu menurut gue. Kau bilang istilahnya ngegoyor kepala orang itu boleh, ya kan? Karena ada orang yang lebih parah lagi gitu. Kan aneh gitu. Tidak ada pembenaran untuk sebuah tindak kriminal ya. Bukan kecil atau besarnya. Nenek-nenek nebang pohon untuk makan aja dia di penjara. Itu harusnya yang kau bantu. Gak usah karena bulat kali tetong si Nick Mir langsung mau ngeces kalian semua nengok ya pengacara-pengacara itu. Ya kan? Terus yang ngasih uang disebut apa? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Kan gue nggak kenal sama si Reja Gladys. Gitu loh. Terus Bismillah 20 tahun. Tetong, iya kan? Kurasa sor kali sama tetongnya. Kalau yang pertama sor sama tetongnya, yang kedua sor karena ya semua yang membahas si Nikita Mirjani pasti rame. Kenapa? Karena dia ini lagi trending topik. Ya kan? Seorang public figure yang bernama Nikita Mirjani yang selalu mengkampanyekan dirinya itu kebal hukum, ternyata ditangkap. Itulah yang membuat dia menjadi trending. Gitu. Kalau pelaku menurut kakak harus dihukum juga. Kalau terbukti ada yang melapor, ya udah, ya harus dihukum lah. Kita nggak boleh pilih-pilih, harus dihukum kalau memang terbukti. Ada nggak yang melaporkan? Kayak mana nanti prosesnya berjalan? Ini kan seru ini, orang ini lapor-laporan. Nah kita lihatlah adu-adu kuat kan. Kakak asli orang mana? Gue lahir di Medan. Dia ini siapa we? Kau baca aja nama aku siapa di situ. Nggak usah kau tanya aku siapa. Kau tinggal baca ya. Kenapa Dokpeng nggak jadi tersangka? Gue nggak ngikutin si Dokpeng ya, karena menurut gue nggak ada faedah. Soal kasus Wan Prestasi itu gimana Kak? Tidak ada perjanjian. Menurut gue laporan itu laporan yang nggak akan kepake sama sekali. Mungkin nggak bisa baca. Ya udahlah kalau gitu besok kita lanjut ya. Gue mau mandi dulu. Tadi gue habis maskeran. Terima kasih buat semua yang udah dari tadi di sini yang support gue, yang support Nikita Mirjani. Terima kasih semuanya yang tidak berkata kasar, yang kalian itu orang-orang cerdas yang tidak hanya body shaming dan lain sebagainya. Karena gue rata-rata ngelihat profilnya, aduh gimana gitu ya. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata. Yang pasti gue tidak pargoy di Monas ya. Dan pasti buat kalian semua pendukungnya yang ngomongnya nggak pernah betul, setiap video diralat. Bye bye.